2, 3. Terus yang ini social bus 1, 2, 4 ini ya. Terus ini Ripple 2. Ya, 3-nya lagi menyusul. 3 lagi menyusul. Ya, mungkin karena lu gue Richard, oke gue aja ya. Gue Richard, gue CEO di Weekend. Weekend itu digital product agency. Terus itu partner gue Andoko, dia CTO di Weekend. Nah, jadi mungkin di sesi ini kan product development nih. Sebenarnya sih harusnya kita berdua dapat update dulu sih dari kalian kayak nanti ya mungkin habis sesi ini kita lebih ngobrol. Jadi pengen tahu dulu nih kalian masing-masing statusnya gimana, terus udah sampai mana di produk atau masih kayak tadi report yang mau ganti ya mau pivot ya. Iya, kalau di baru dipikirkan. Mau dipikirin ya. Nah iya mungkin ya boleh di-share aja, jadi kita tahu di masing-masing startup statusnya kayak gimana. Jadi kita tahu bisa bantunya di hal apa. Nah mungkin sebelum ini kayak kongres dulu nih udah masuk di Ideal Box. Jadi ini kan program yang menurut gue pribadi ya kalau di Indonesia dan di Jakarta ya, program yang udah 3 batch terus lumayan rapi lah dibanding yang lain. Bukan karena kenal atau apa sih, tapi karena gue pernah beberapa inkubator juga yang baru ataupun yang jalannya barengan sama Ideal Box. So far sih yang sampai sekarang masih maintain startupnya, terus kelihatan hasilnya ya ini Ideal Box. Jadi kalian harus apa ya, cukup bangga lah ya bisa masuk sini, bisa nyobain, terus lingkungan ini kan open, terus bisa saling share. Jadi ya harusnya excited sih di sini. Nah, Weekend ini digital product agency. Mungkin kalau Social Bus ini digital agency ya biasanya ya. Nah, kita ada produknya gitu. Jadi kita memang fokusnya di produk. Jadi klien-klien kita tuh either startup atau corporate yang lagi mau bikin produk, mau bikin entah mau jadi startup sendiri atau emang produk internal. Jadi kita fokusnya emang di sana. Jadi beberapa klien kita ini kita pegang Sampurna, kalau brandnya kita pegang Emal, terus ada BTPN, AirAsia, terus ada Panama dan macam-macam itu. Jadi memang kebanyakan ini kita fokusnya di internal software sih. Mungkin kalau biasanya familiar kayak software house gitu. Nah, sebenarnya kita gampangnya ya Weekend software house. Tapi karena apa yang kita offer nggak hanya development, kita juga pikirin desainnya dan konsepnya. Makanya kita offernya jadi nyebutnya ya produk aja, the whole system, the whole design dari awal, bahkan dari ide, dari misalnya kayak baru awal mau bikin apa nih, terus konsult ke kita, dan biasanya kita bantu dari sana. Nah kalau pengalaman startupnya ya ini sih ada so far sih 5 sih yang hashboard ini sebenarnya kayak project iseng di Weekend. Jadi kalau mau dicek gethashboard.com itu sebenarnya kita ngumpulin Instagram hashtag gitu. Yang Social Bus kan mungkin lebih ke manage buzzernya ya. Kalau kita kayak ini project iseng sih karena waktu itu kita liburan pertama kali kita ke Bandung gitu, terus pada pakai Instagram kan. Nah untuk ngumpulin itunya tuh pakai apa? Pakai hashtag. Jadi begitu udah selesai kita bisa lihat lagi yang kemarin tuh kayak gini, terus yang kemarin ini ke Bali juga. Jadi enak aja udah setahun bisa dicek lagi tanpa harus ribet. Nah awalnya Bond City gue sempat terlibat di desainnya, si Andoko sendiri di technical lead waktu di Bond City. Terus tiket.com juga desain. Nah di Printerus ini kebetulan nih kayak awal Weekend kita bantu Printerus. Nah bantunya di desain development iklan dari semua sih, from scratch, dari logo sampai semua development sampai launching. Dan itu kita lakukan lumayan cepet 3 bulan. Karena yang tadinya fiturnya banyak, akhirnya kita pilih udah Instagram aja dulu. Itu waktu zaman Instagram baru ada di Android. Jadi itu apa yang ngedesain kita lupakan semua, kita fokus ke Instagram Connect-nya dulu.
ikutin terus. Terus Lola Box ini sebenarnya beauty box subscription, sayangnya udah tutup dan sekarang kayaknya buat bisnis model kayak gini nggak ada yang jalan sih. Nah ini waktu itu kita bantu revamp semua sih, logo kita ganti karena logo yang sebelumnya tulisan doang. Terus dashboard itu tadi. Nah Clarion yang terakhir ini produk kita sendiri, ini user behavior analytics untuk di website. Nah di sesi ini akan ada dua tipe. Jadi satu yang kayak begini nih, yang sharing, bakalan ada 5 sesi. Jadwalnya udah pada dapat semua belum? Udah ya. Jadi ada 5, terus yang 11-nya one-on-one. Nah kenapa kita banyak ini one-on-one? Karena kalau dari pengalaman gue pribadi, ngomong kayak gini tuh gak ada gunanya. Kayak ngomong-ngomong, oh iya kerennya gini, besok lupa. Jadi mendingan banyakin one-on-one ya. Jadi bisa nanya, bisa email, silakan sih. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan produk pasti kita bantu. Nah jadi ini yang hari ini kita mau intro dulu. Jadi product development dan toolsnya. Nah ini nih, mungkin berbuka dengan ide itu murah banget. Saking murahnya tuh kayak pasti kalau ini gue ketemu meme yang ini ya, kalau ini yang terus gue punya ide nih, terus TV ya, kayak kesel banget. Gue pernah ngalamin juga dan gue yakin apalagi sekarang nih makin banyak kan startup kayaknya. Kalau zaman dulu gue ngeband, anak SMA tuh ngeband gitu. Kalau sekarang, kalau anak kuliahan tuh bikin startup dong, gitu. Kayak ngeband gitu. Kayak just because keren ya udah gue bikin deh gitu. Makanya mulai banyak juga yang idea gaya gini, gue punya ide nih. Terus atau yang gue punya ide tapi gue lu mesti ini ya, jangan bilang siapa-siapa gitu. Ya adalah kayak ide apa sih yang belum ada gitu. Nah ini bagian yang seperti ini tuh biasanya menganggap ide itu segala-galanya, padahal sih enggak juga. Yang paling penting kan eksekusi. Mau bikin ide yang gampang pun kayak yang tadi ya, project kita di weekend iseng-iseng yang dashboard itu secara teknis gampang, secara ide juga lumayan seru nih. Eksekusinya butuh waktu 1,5 bulan kayak mulai dari banyak alasan, sibuk project lah, project kan ada duitnya, ini nggak ada duitnya, terus macem-macem nggak sempet lah, terus kebanyakan alasannya itu. Nah makanya eksekusi itu susah, harus dipaksa. Nah tantangannya kalau di sini ini kan kita punya waktu sekitar 2,5 bulan, mungkin 2 bulan sih kalau mau hitung efektifnya. Karena Desember udah pada liburan gitu kan, udah pada mau kita liburan. Tapi gue yakin harusnya kalau startup hajar aja ya liburan, apaan tuh libur. Jadi dalam 2 bulan ini gue tahu cepet sih, terutama mungkin tadi kalau ada Deriko yang belum mau pindah nih, mau pivot gitu, tantangannya besar sekali ya, tapi harusnya bisa. Nah caranya, ada caranya sih. Yang pertama pasti konsepnya dulu, ide. Nah ide sih, ide itu tadi kan chip ya, jadi harus diturunin jadi konsep, jadi bisnis model. Terus yang paling penting kenapa. Biasanya ini yang kalau kita bikin startup itu why-nya tuh kurang dipikirin bener-bener. Jadinya why-nya, ya gue mau sukses aja, mau kaya aja. Yang ini di luar ada startup A, bisnis modelnya kayak gini nih, dia sukses dapat funding dan yang lain, terus dicoba di sini. Menurut gue itu why-nya kurang kuat. Why-nya emang harus bener-bener yang kalian beli, dan itu yang akan ngedrive ke bawah-bawahnya nanti, nanti ke staff itu. Kan kayak kemarin gue kepikiran kayak, startup laundry seru juga ya, sempat share sama Karen. Cuma kan cuci baju gitu. Kalau dilihat cuci baju itu memang ngapain lu cuciin baju orang?
tapi kita pikirin kalau baju kita bersih ya, terus wangi, terus pas pagi kita mau berangkat kita pakai, itu semangatnya beda. Jadi apa yang kita udah set di awal mendefine hari itu kan. Bayang gua kalau misalnya mau bikin saraf laundry, ya racunin bawahnya terus ngomongnya kayak gitu, even kayak nganterin apa cuciannya. Jadi kayak mereka tuh ngerti nggak cuma sekedar cuciin doang, tapi ada why-nya yang lebih besar. Kalau perlu bohong sama diri sendiri, bohong aja gitu why-nya. Jadi kayak, karena ini yang ketika bisnis model lagi nggak jalan atau kayak revenue-nya kok masih kurang-kurang terus, ya why-nya ini keep itu jalanin ini terus. Kalau why-nya hanya mentok sampai duit, begitu nggak dapet revenue, ya udah selesai. Terus yang kedua nih product roadmap. Ini sebenarnya kayak mirip-mirip sama timeline. Dari pengalaman gua sih cukup cowboy sih dari startup sebelumnya. Jujur aja nggak ada product roadmap, cuma ada di kepala masing-masing. Nah itu nggak bagus. Jadi harusnya didokumentasiin, kita punya roadmap, terus satu tim itu kita agree, oh kita mau execute yang mana dulu. Bisa jadi timeline-nya nyampe, terus juga make sense. Oh kenapa sih kita bikin fitur A doang, kenapa nggak fitur A, B, C, D? Nah dari sini sih nanti dari kita akan share product roadmap framework. Dari weekend ada template-nya. Terus ya ini konsepnya MVP kan 2 bulan 3 bulan itu pasti MVP sih, mungkin full product. Ini yang harus kita jaga nih, ekspektasi kita sendiri sama ekspektasi mungkin kalau di sini pas demo day, terus ekspektasi ke ya demo day-nya sih. Jadi biar begitu mau raise fund, ya emang kita segini, kita udah validate, MVP-nya jalan, dan kita butuh dana berapa, baru bisa kita jalanin yang lebih lagi gitu. Jadi dari sisi investor yang mau naruh duit, oh make sense, oh yang fitur A aja udah jalan kan, berarti logikanya kalau dikasih bensin terus dijalanin harusnya bisa. Yang keempat ya launching. Nah ini launching ini yang juga biasanya founders itu gue maunya perfect semuanya gitu. Nah ini yang biasanya jadi hambatan ke diri sendiri juga, gara-gara kebanyakan ini, oh gue maunya bagus ini jadinya launchingnya jadi kayak nggak pede kalau cuman kayak gitu doang. Nah ini yang harus again, kalau ke atas-atasnya kita udah bener, harusnya di product roadmap tuh udah jelas sih nanti. Nah ini mau share tentang kesalahan nih yang biasa di produk development. Nah ini yang pertama, plan-nya nggak jelas sama objektifnya nggak jelas. Plan-nya nggak jelas ini karena biasanya kalau di awal tuh kita terbawa excitement, keseruannya. Ada ide, terus 2-3 orang teman kita validate itu keren, terus kita ajak bikin, dan kita jalanin. Nah di awal sih seru ya, jadi begitu jalan sebulan, terus udah mulai berasa susah kan, develop tuh susah, eksekusi itu susah, terus objektifnya juga nggak ada. Nah itu yang bikin ketika ada problem atau apa, udah gitu, itu yang gawat sih. Makanya plan sama objektifnya harus jelas, dan yang paling penting ini co-founder semua di sini, semuanya bareng-bareng di sini, ekspektasi di awal tuh harus jelas. Gua ngelakuin ini tuh, gua mau gini, harus ngomong juga. Jadi masing-masing co-founder nih tahu, oh lu maunya gitu ya. Kalau nggak satu visi atau kok lu mikirnya gitu sih, nah mendingan diomongin. Jadi nggak, ketika di tengah-tengah tuh nggak akan ada yang aneh-aneh. Jadi ini plan di individual sama di plan di produk, ini nempel sih, mau nggak mau harus dipikirin. Jadi kalau ada yang bilang
bisnisnya not personal gitu. Sering kan ya, kita harus gini, enggak personal kok, it's just business. Gue nggak percaya yang namanya bisnis itu personal, apalagi nyari duit bareng. Gila loh, makannya sama dari lumbung yang sama, gimana nggak personal ya? Kalau kayak misalnya ibaratnya gue sama bapak makan di weekend, kalau kita nggak bener-bener bareng-bareng ya, nggak ceritain agenda masing-masing apa mau ini apa ya, nggak lucu sih. Harus ya bener-bener oh iya ya, at least kalau weekend susah ya gue tahu dia nggak bakal cabut lah gitu. Karena ya agendanya jelas sih, agenda dia terpenuhi, agenda gue terpenuhi gitu sih. Jadi bisnis personal, makanya plan objektifnya harus diomongin semua. Terus ya ini produk roadmap biasanya nggak ada, karena pengalaman gue pergi tiket itu juga nggak ada produk roadmap sih dulu. Itu gue juga amazed bisa jadi ya. Jadi benar-benar nggak ada plan, even sitemap juga nggak ada. Itu parah banget sih, jangan ditiru sih. Kayaknya itu hoki kan. Kita eksekusi aja terus jadi jalan sampai sekarang gitu. Jadi tapi di awalnya tuh bener no plan, nggak ada produk cuman oh nih banyak banget jualan ini, mau ada hotel, mau ada flight, mau ada event, mau ada waktu itu ada blitz, bisa beli tiket. Oh my god gitu. Tapi gitu doang, nggak ada kayak oh kapan kita ini, nggak ada. Ujung-ujungnya kayak organik ya, karena kita nggak bisa semua, kita ini dulu, abis itu kita ini ya, abis itu baru ini. Jadi kayak nggak dipikirin, jadi kayak lebih karena situasi, jadi kita yang gimana nih nggak bisa semua kan, jadi akhirnya otomatis aja gitu. Nah tapi ini again nggak bisa di semua startup kayak gitu. Menurut gue di tiket tuh one of a kind lah, di tempat yang lain kayaknya susah sampai kayak gitu. Jadi produk roadmap tuh harus ada. Nah tiga ini nggak ada timeline sama project management. Walaupun di startup ya harus disiplin sih, jadi harus ada timeline yang jelas, terus ada PM-nya biasanya CEO-nya atau CTO-nya itu yang ngejagain gimana nih, kapan selesai nih, kita udah mulai nih. Jadi mesti ada mandornya, mesti assign satu yang emang oh iya dia pasti ngejar-ngejar kita nih. Kalau enggak udah yang satu kayak gini males-malesan, terus ngefek kan, kok dia males sih, kok dia nggak beres-beres sih, ini doang, ya udah nggak beres-beres. Akhirnya kan jadi kayak kalau manusia kan ya, kalau sebelahnya gitu kan dia ngikutin kan, ini kok ini dia, ya udahlah gue juga kayak 50% doang ini nih, jadi gue 50% juga. Akhirnya satu tim 50% semua nggak ada yang jadi. Terus yang 100% sendirian jadi ngerasa kalian semua gimana sih, gue doang nih ngerasa paling penting, tiba-tiba lupa posisi. Nah itu yang dilihat sih, makanya harus ada timeline weekly. Kalau biasa kita projectkan itu ada weekly meeting ya, WIP, work in progress, di weekly update ngapain. Kalau di masih tim yang kecil bisa harian, hari ini gue mau ini, oh ini gue susah nih, butuh bantuan dong, gue mesti kayak gini. Jadi tiap hari tuh harus ada eksekusi something, mau itu development, design, atau business development ya, kayak prospek gue habis meeting ini, gue habis ini. Jadi walaupun kayak si developer juga perlu tahu progress bisnisnya, karena dia nggak bisa cuma lu coding aja gue pokoknya tenang deh jualan, nggak bisa, mesti update. Hari ini gue udah ketemu si A, si B, si A kayak tertarik, si B enggak, besok gue mau ngapain minggu ini. Jadi kalau kita ngerasa progress bareng-bareng itu kayak perangnya itu bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Nah itu yang mesti ini. Pada pengalaman gue itu waktu di tiket nggak gitu bagus gitunya ya, jadi kita cuma tahu developmentnya doang, karena ya gue desain sama development kan satu paket tuh, itu update semua gitu. Tapi ke business developmentnya udah acquire hotel berapa
itu kurang, harusnya itu update. Jadi malah memotivasi kita kan, wah anjir udah 200 nih, sistem kita mesti bisa 200 nih, kalau enggak gimana ya kan. Jadi ada motivasi itu untuk ke developer juga ada, make sense nih, misalnya dia butuh lembur atau apa ya, mungkin nggak perlu disuruh lembur kali itu, gimana nih 200 di hotel nanti nggak jalan kan malu kan. Jadi ini semua timeline, terus project management mesti di semua hal itu, tiga itu ya, bisnis, desain, teknologi. Nah ini yang keempat, yang terakhir, nggak divalidate ke customer atau prospek. Ini terjadi di pengalaman gue, ada startup namanya Testrus, itu kayak food spotting gitu modelnya. Dulu kan food spotting heboh, kayak kamera baru, semua kamera tuh tiba-tiba punya, semua handphone punya kamera, jadi pada foto-foto makanan. Nah ini kita mau grab opportunity itu, tapi sayangnya ya kita benar-benar develop doang. Jadi selama 3-4 bulan tuh cuman fokusnya ke desain sama development. Desain aja waktu itu kayak 2 bulan ganti-ganti berapa kali. Development juga setelah desain baru jalan, jadi kira 5 bulanan kali. Nah dalam 5 bulan itu semua tim satu startup ini mikirinnya produk doang, not even nanya ke restoran, lu mau kerja sama nggak sama lu punya ide ini, lo punya produk ini yang pakai tuh akan orang-orang seperti ini, nggak ada. Jadi begitu launching ya udah gitu doang, cuma di kalangan startup doang. Jadi mungkin kalau yang demen masuk Daily Social atau Tech Asia tuh nggak ada apa-apanya sih, kayak percuma lu masuk itu tapi sebenarnya user nggak ada. Itu kayak dulu gua ngalamin hal kayak wah asik lo diliput atau apa, tapi yang mereka kan teman-teman juga ya, jadi kayak udah gitu, nggak ada ininya, paling cuma jadi kenal aja, jadi kenal sama ini, kenal sama itu, tapi impact ke bisnis apa gitu. Jadi investor ya bisa aja bisa enggak, itu kan caranya nggak kayak gitu. Jadi mungkin yang ini tuh lebih ke udah 5 bulan, terus begitu launching ya nggak divalidate di market, nggak lama sampai setahun selesai, nggak tahan kan, standing terus. Nah ini yang gue inget sih pengalaman gue yang ini sih, kayak buat apa bikin produk keren, bagus, tapi nggak ada yang mau pakai gitu. Terus belakangan nih entah kenapa ada startup di US yang gue suka juga, dari segi semuanya keren deh, desainnya kayak Oyster, ada yang tahu Oyster Books. Jadi kayak dia konsepnya Netflix for books, itu desainnya keren banget, kayak gila nih amazing lah gitu. Terus eksekusinya udah pasti bagus ya, walaupun nggak bisa nyobain sih karena di US doang. Bisnis model kan jelas tuh, subscribe berapa terus bisa baca semua, tutup. Jadi gila, yang kita kirain keren terus kayaknya bisa ya, mereka bisa, timnya juga jago-jago gitu. Tutup. Terus Circa, nggak pernah pakai Circa itu untuk news, desainnya juga gila banget, seperti feature Apple, tutup. Terus yang terakhir tadi pagi gue dapat email, dan kadang tutup itu kayak lu diputusin gitu kalau lu udah pernah coba produk itu, dan lo cobain, dan terus tiba-tiba dia cuma bilang dapat email, sorry kita nggak bisa lanjutin, lu bisa pakai service kita sampai tanggal ini. Itu kayak anjir, gue udah pakai gitu, terus gue seneng, gue relate gitu, tiba-tiba dapat email kayak gitu kayak sebel juga ya. Nah yang terakhir ini yang tadi pagi itu assembly.com, idenya keren banget. Jadi dia pengen bikin startup itu tuh di crowdsource.
desainernya bisa dari mana, developer dari mana, yang idea guy-nya dari mana, semua chip in. Even kayak kita mau desain bagian sign up-nya doang misalnya, bisa. Ntar dapat koin, nah itu jadi equity-nya kita. Seru kan? Kayak wah, idenya novel banget nih, keren banget nih. Dapat ini. Terakhir kita tanggal 7 akan shutdown. Kayak ngeliat yang kayak gitu kan. Karena semuanya udah tereksekusi dengan bagus. Desain bagus, branding juga dipikirin gitu. Kita kan biasa pas yang baru-baru saat ini kan jarang mikirin branding nih. Ini brandingnya dipikirin karena yang foundernya desainer. Terus banyak juga kayaknya yang pakai, banyak startup